Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Ibu Dr. Dewi Komistriana, STMSC, beserta jajaran. Ini kebetulan Bu Dewi ini adalah TL89 ya. Teman sebangkunya Bu Dea, wakil rektor kita waktu SMA-nya ya. Jadi ini selamat datang kembali ya Bu Dewi Komis. Kita udah kenal dari zaman dulu, jadi mohon maaf nih agak nggak formal ya. Sekretaris Senat Akademik ITB, Pak Akbar, Ibu Ketua Forum Guru Besar, Bu Mindri, para Wakil Rektor, ada Bu Dea, Pak Agus Jatnika, ada Direktur Eksekutif Multikampus, Ibu Sri Mariati, Ketua SPM, Pak Supri, para dekan, kemudian juga ada moderator kita hari ini, Profesor Indratmo, kemudian ada dosen-dosen, serta yang saya banggakan para mahasiswa ITB, Kampus Cirebon, Kampus Jatinangor, Kampus Ganesha yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Dirjen, terima kasih sekali atas kehadirannya di kampus ITB Cirebon ini dan berkenan untuk memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa kita. Ini adalah kehormatan bagi kami dan ini adalah kesempatan yang sangat penting untuk para mahasiswa untuk memahami langsung bagaimana peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun dan mendukung pengembangan kawasan, khususnya kawasan pendidikan. Izinkan saya juga ingin menyampaikan informasi dan perkembangan tentang kampus ITB Cirebon ini. Jadi ini dimulai dengan pembicaraan antara Pemprov Jawa Barat dengan ITB untuk mengembangkan institusi pendidikan di berbagai titik di Jawa Barat. ITB mendapat tugas di Cirebon, Unpad di Pangandaran, dan IPB di Sukabumi. Jadilah kampus ITB Cirebon ini kemudian kita kembangkan bersama. Adik-adik mahasiswa yang hadir ini sudah merupakan gabungan dari program studi KRIA dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Teknik Industri dari Fakultas Teknologi Industri, Perencanaan Wilayah Kota dari SAPPK, ada Teknik Geofisika, Teknik Pertambangan, dan Teknik Perminyakan dari FTTM, serta Oseanografi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Pada tahun 2024 juga ada Biologi dan Desain Produk yang menambah jumlah program studi dan atmosfer akademik di kampus ini. Jadi kampus Cirebon sudah merupakan gabungan program-program sains, teknik, seni, dan sebagainya yang menjadikan kampus ini menjadi ekosistem kampus yang multidisiplin. Sejak tahun 2022, seluruh kegiatan akademiknya sudah berjalan penuh di kampus Cirebon setelah sebelumnya pada awal-awalnya berlangsung di kampus Jatinangor. Kehadiran kampus ini juga meskipun belum sempurna, namun sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah Cirebon dan sekitarnya, baik melalui pendidikan tinggi, penelitian, kolaborasi dengan Pemda dan industri, serta pada hari ini pun kita baru saja meresmikan masjid di kampus ini, Masjid Ibnu Firnas, dan sebentar lagi saya akan pamit untuk meresmikan fasilitas air bersih di Desa Gualor di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah
suatu ekosistem dan kampus Cirebon ini menjadi ruang kolaboratif yang mendorong inovasi, kerjasama, pengembangan talenta, dan jejaring untuk kebutuhan masa depan khususnya di kawasan ini. Bapak, Ibu, serta mahasiswa sekalian, ITB bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjalin kolaborasi itu udah lama sekali dan terus berkembang. Buktinya apa? Buktinya dirjennya adalah alumni ITB, gitu ya. Menterinya juga alumni kita, ya. Jadi setiap tahun pasti ada aja ya alumni ITB yang direkrut dan menjadi staf di Kementerian PU, Kementerian PKP dan sebagainya sebelum pisah ya. Sekarang Kementerian PU dan yang dari sipil, sipil kering, sipil basah, sipil lingkungan, sipil apalagi nggak tahu saya gitu ya, semua kumpul di sana gitu ya. Dan turut membangun dan berkontribusi kepada negara ini. Kolaborasi antara ITB dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang ikatannya demikian erat ini dibangun atas dasar saling percaya serta komitmen bersama untuk menghadirkan ilmu pengetahuan dan inovasi serta implementasi yang memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Dalam 5 tahun terakhir ini, misalnya FTSL dan Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan 22 perjanjian kerjasama. Salah satu pilar pentingnya adalah penguatan pendidikan dan pengembangan SDM, termasuk program beasiswa super spesialis, itu master ya, pada level master untuk peningkatan kompetensi para ASN. Jadi ini bermanfaat untuk kedua pihak. Bagi kementerian itu ini memperkuat kapasitas teknisnya, bagi ITB ini akan memperkaya kehidupan akademiknya dan terjadi tukar-menukar informasi dan pengalaman karena yang satu itu adalah praktisi, yang satu akademisi. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa bekerja sama saling menguntungkan. Kementerian PU juga setiap kali diundang pasti datang gitu ya. Mungkin nggak berani nggak datang karena yang undang adalah dosennya sendiri gitu ya. Jadi seringkali alumni-alumni yang sudah menjadi pejabat itu kemudian datang tidak hanya sebagai pejabat tapi sebetulnya sebagai tenaga ahli dan pakar begitu ya. Menjadi narasumber, membagikan pengalaman di lapangan, menyampaikan visi jangka panjang pembangunan infrastruktur nasional yang seperti hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Komistri ini. Jadi kehadiran para praktisi ini memperluas wawasan mahasiswa dan memperkuat kerjasama jalinan kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan praktisi di lapangan. Pada kesempatan ini juga ada 3 permintaan, ini pesanan Bu Dewi, jadi saya harus menyampaikan. Yang pertama ini kita minta dukungan penelitian dan pengembangan dari Kementerian PU, gitu ya. Menyangkut misalnya riset tentang pengembangan kawasan terpadu, solusi berbasis alam untuk ketahanan lingkungan, teknologi konstruksi cerdas, mitigasi bencana, pengelolaan air modern, dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan bersama program-program. Ini mungkin riset, tapi risetnya riset-riset hilir yang dekat dengan implementasi begitu. Dan beberapa peneliti kita itu memang mengembangkan beberapa teknologi. Contohnya sedimen-sedimen dari sungai itu ternyata bisa dibuat menjadi bahan bangunan yang kokoh, dan itu misalnya kita mau bikin tanggul di lepas pantai itu ya, itu bisa bahan bangunannya dari sedimen-sedimen yang ada. Jadi 2 hal yang terjadi, sedimen bisa kita keruk dan nggak cuma dipindahkan tumpukannya, tapi kemudian dibuat jadi bahan bangunan. Itu salah satu contoh. Kemudian juga peningkatan kompetensi SDM yang kedua. Jadi ada 2 hal, yang pertama mungkin seperti yang tadi ASN dari Kementerian PU kemudian kembali ke kampus untuk upgrading dan upskilling, tapi juga
mahasiswa-mahasiswa kita magang di proyek-proyek strategis di Kementerian PU. Kemudian juga penyediaan kuliah-kuliah dari pakar-pakar yang terkait dengan infrastruktur. Jadi dengan seperti ini maka mahasiswa akan punya pemahaman yang langsung dengar dari ahlinya. Beberapa minggu yang lalu Pak Presiden menyampaikan mau ngebangun 300.000 jembatan kan. Pak Indratmo ini udah rapat berkali-kali, jadi udah menggalang badan kerjasama program studi teknik sipil se-Indonesia gitu. Tinggal nunggu fluidnya aja gitu ya Pak ya. Langsung kita bisa kerahkan para mahasiswa dan ITB bersedia menjadi pendamping pembina untuk universitas-universitas di daerah-daerah gitu. Kita bisa buatkan standar kualitasnya dan standar desainnya untuk jembatan-jembatan itu gitu ya. Ini juga contoh bagaimana kita akan bisa meningkatkan kompetensi SDM kita. Kemudian yang penting ini yang terakhir adalah kita perlu dukungan infrastruktur pendidikan. Nah, Ibu bisa lihat ini sudah dibangun bertahun-tahun, tapi sebetulnya baru 2 gedung. Kalau dilihat maketnya di depan tadi ada puluhan gedung yang masih nunggu antrian. Dan ITB itu kalau hanya mengandalkan uang kuliah mahasiswa, itu uang kuliah habis untuk operasional dan dikembalikan ke kegiatan pendidikan gitu ya. Investasi mestinya dari dukungan pemerintah gitu ya. Program studi kita bertambah terus karena titipan dari pemerintah, tapi infrastrukturnya kita terengah-engah gitu ya. Kalau nggak ada dukungan akan sulit kita untuk berkembang. Jadi mudah-mudahan Ibu kesini nanti bisa menyampaikan ke Pak Dodi, kita perlu laboratorium, kita perlu penataan kawasan, mulai yang sederhana jembatan penyeberangan begitu ya, ada drainase, sanitasi, asrama begitu. Kemudian juga laboratorium yang kita perlu. Misalnya Kementerian PU harus terkait dengan PU juga nggak apa-apa gitu ya, pasti kita terima dengan senang hati. Misalnya laboratorium hidrolika, geoteknik, teknik lingkungan, apalagi segala macam, kita pasti terima dengan senang hati. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu di sini dan bisa melihat langsung kawasan ITB Kampus Cirebon ini, kita bisa melihat bagaimana urgensinya kita mengembangkan institusi pendidikan unggul di kawasan Timur Utara Jawa Barat agar bisa menghasilkan inovasi, penelitian, dan utamanya SDM yang relevan bagi pembangunan. Bu Dirjen yang terhormat, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu untuk hadir dan berbagi pengetahuan pada acara kuliah umum hari ini. Semoga diskusi hari ini memberi inspirasi dan memperkuat semangat mahasiswa untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator yaitu Profesor Insinyur Indratmo MSc PhD, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kepada Profesor Indratmo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, perwakilan dari MBA, tadi saya lihat Prof. Hasan, udah pamitan belum? Kemudian Ibu Ketua Forum Guru Besar ITB, Profesor Indri,
kemudian para dekan, para dosen, dan terutama yang sangat kami banggakan seluruh mahasiswa ITB kampus Cirebon. Alhamdulillah sore ini kita akan ada kuliah atau studium general yang disampaikan oleh Kementerian PU oleh Ibu Dr. Dewi Jambentriani, ST MSc, yang akan mewakili Kementerian PU. Beliau tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, beliau adalah alumni TL, kalau nggak salah lulus tahun 94 ya Bu ya. 94, kemudian beliau meneruskan masternya Sanitary Engineering di IHE UNESCO di Delft sana, itu kampusnya sebelahnya TU Delft ya. Di sana itu dulu sekolahnya hampir semua orang PU bidang air itu. Di sana semua itu dulu. Dulu Dipel HE atau Dipel SE dulu-dulunya. Sekarang dirubah dari MSc sama M.Ing kalau nggak salah. Kalau M.Ing itu tanpa tesis, ingat saya. Kalau MSc itu dengan tesis. S1-nya tadi Teknik Lingkungan ITB, dan belum meneruskan program doktornya dari Universitas Tarumanegara. Ya, beliau S3-nya dari Tarumanegara, kalau nggak salah membidangi masalah pemodelan apa ya? Ya, pengelolaan pokoknya proses pengelolaan satu aset lah. Ya, atau bagaimana proses satu sistem itu bisa terintegrasi. Ya, karena Kementerian PU itu kan asetnya luar biasa itu. Saya pernah diskusi sepertiga aset pemerintah itu sehinya ada di Kementerian PU tuh, walaupun terdaftarnya di Kementerian Keuangan, karena begitu luasnya bidang itu. Nah, untuk itu hari ini beliau akan menyampaikan topik yang sangat tepat, yaitu peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung pengembangan kawasan pendidikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ITB itu betapa banyaknya fasilitas yang didukung oleh Kementerian PU ya. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, yang terakhir itu rehab PAU. Itu juga sepenuhnya oleh Kementerian PU ya. Kemudian waktu pengembangan kampus Jatinangor dari asrama, amphitheater, bikin embung, bikin BTP, itu semuanya dari Menteri PU. Jadi kita modalnya modal permohonan aja dulu. Sampai Pak Joko Kirmanto itu saya tiap tahun dicek gitu pekerjaannya sampai mana. Bahkan Ibu kami infokan Jatinangor itu kawasannya keseluruhan itu sudah dibikin oleh PU sebagai kawasan pendidikan. Nah, cuma tindak lanjutnya saya kurang mengerti. Sebenarnya oleh Dirjen Cipta Karya waktu itu sudah dibuatkan secara keseluruhan dari namanya IPDN, IKOPIN, ITB, UNPAD, jalannya tuh keseluruhannya tuh sudah ada master plan-nya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana implementasi daripada kawasan yang sudah dibuat. Dan kami infokan Bu, sebetulnya peran ITB untuk PU juga tidak kecil, banyak sekali ya para dosen kita yang berperan atau bahkan ikut memimpin di dalam pembuatan standar, ya, pedoman dan sejenisnya. Nah, seperti tadi penugasan mau membangun 300.000 jembatan itu kami akan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh PU yang waktu itu itu ada nomornya tahun 2021. Itu ketuanya betulnya Pak Prof. Iswandi. Jadi kita tinggal implementasi saja. Nah, ini
kesempatan bagi para mahasiswa untuk link and match. Nanti mahasiswa akan tahu betapa alumni ITB itu yang ada di Kementerian PU itu sangat banyak. Ilmunya sangat related. Ini Ibu Dirjen Cipta Karya ini salah satu dirjen yang complicated di persoalannya dibandingkan dirjen yang lain. Dibandingkan Bina Marga, bandingkan sumber daya air, kami melihat Cipta Karya ini paling complicated. Bidangnya banyak sekali dan terlibatannya juga banyak sekali. Jadi kalau bisa memanage Cipta Karya itu untuk yang lainnya malah sebetulnya variabelnya lebih sederhana ya, dibandingkan dengan Cipta Karya. Dan saat ini tadi sampaikan Pak Menterinya juga alumni ITB, bulan lalu kita undang Bu ya di acara apa itu CB. Beliau mempresentasikan cakupan daripada penugasan di kementerian. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan Ibu Dewi untuk bisa menyampaikan paparannya dan kemudian nanti ini ada batasan waktu enggak MC? Kira-kira paparan berapa menit, tanya jawab berapa menit? Oh ada 8. Oke, aman dikendalikan. Dan tolong kepada mahasiswa benar-benar disimak dan nanti kalau ada pertanyaan ya supaya ringkas, jelas apa yang ingin ditanyakan dan pertanyaannya supaya terkait dengan apa yang dipresentasikan. Ya, kita harapannya bukan menanya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan presentasi kecuali itu sesuatu yang sangat sangat penting dan sangat strategik. Oke, silakan Ibu ke depan. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu yang saya hormati, ini baru saja meninggalkan ruangan Bapak Rektor ITB, Prof. Tata Cipta Dirgantara, beserta seluruh jajaran pimpinan ITB, Sekretaris Senat Akademik ITB, Bapak Akbar Adi Utama, STMAB PhD, Ketua Forum Guru Besar ITB, Prof. Insinyur Mindriani Safila, MS PhD, ini senior saya, suhu saya ini. Kemudian Direktur Eksekutif Multikampus ITB, Profesor Dr. Sri Mariati STMIP, dan tentunya di sini hadir juga para senior saya dan juga sahabat-sahabat saya, Prof. Dea, Prof. Agus. Ini senang sekali bisa kembali ke kampus dan bertemu kembali bersama teman-teman seangkatan dan juga senior saya. Dan juga tentunya dengan seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini di ITB Kampus Cirebon. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Prof. Indratmo terkait dengan sebelum saya ke laptop sesuai dengan tugas yang judul yang saya sampaikan, tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa saya saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan lingkup tugas saya selain ngurusin di tukang ledeng Cipta Karya ini, air minum, terkait dengan air bersih, kemudian air limbah, sanitasi, persampahan, dan juga ngurusin bangunan gedung. Jadi memang sangat kompleks sekali. Nanti tadi yang disampaikan oleh Prof. Tata mengenai peluang untuk bisa magang dan sebagainya, sebetulnya banyak sekali peluangnya yang bisa kita sama-sama berkolaborasi antara kampus dengan Kementerian PU. Bapak Ibu semuanya, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentunya di kampus yang saya kira penuh energi intelektual untuk berbagi pandangan tentang pembangunan infrastruktur dan masa depan generasi muda Indonesia karena ini bicara mengenai pembangunan kampus.
Tentunya pada kesempatan berbahagia ini juga saya ingin mengucapkan selamat atas peresmian Pamsimas Gualor di Cirebon. Semoga infrastruktur air minumnya ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dan tentunya saya juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang sejatinya akan membersamai kita dalam kuliah umum ini. Tapi pada saat yang bersamaan, saat ini Bapak Menteri sedang mendampingi Bapak Presiden meninjau lokasi bencana di di Aceh Tamiang khususnya dan juga di Langkat. Tentunya karena hal tersebut beliau menugaskan kami untuk menyampaikan kuliah umum mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan khususnya dalam mendukung generasi emas 2045. Yang saya kira tema ini sangat relevan dengan peran kampus dan generasi muda yang hadir pada siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita semua sudah saya kira sudah sangat memahami bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja berdasarkan Astacita. Astacita yang ada di dalamnya ini 8 agenda prioritas yang ini menjadi kompas pembangunan Indonesia. Jadi Astacita ini menegaskan bahwa infrastruktur ini menjadi satu enabler. Bukan sekedar bangunan fisik, tetapi infrastruktur ini harus menjadi pendorong untuk terciptanya produktivitas, mengurangi kemiskinan, kemudian memperkuat ketahanan iklim dan membuka kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini pembangunan infrastruktur 2025-2029 ini arahnya ini sudah sangat tegas di dalam RPJP 2025-2029. Ini menekankan adanya transformasi struktural, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan ekonomi dan lingkungan. RPJP ini juga menetapkan bahwa infrastruktur ini harus menjadi motor pengungkit produktivitas nasional sekaligus memastikan keberlanjutan dari pembangunan yang kita laksanakan. Jadi pada periode 2025 sampai dengan 2029 ini Kabinet Merah Putih, pemerintah sudah menetapkan arah pembangunan yang saya kira ini lebih terarah dan lebih tajam. Jadi infrastruktur ini hadir bukan sebagai tujuan, tetapi bukan sebagai tujuan fisik saja, tetapi tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat. Jadi dalam konteks pendidikan, infrastruktur ini menjadi prasyarat untuk memastikan agar layanan pendidikan berjalan efektif baik melalui akses air minum, sanitasi, kemudian perumahan, konektivitas maupun fasilitas pendukung kawasan. Jadi untuk mewujudkan tujuan ini tentunya kami di Kementerian PU ini mengartikulasikannya melalui strategi PU 608. Ini kami punya satu strategi yaitu triasa pembangunan yang terdiri dari pencapaian 3 target besar. Yang pertama, ICOR-nya harus di bawah 6. Sehingga ini yang dituju adalah efisiensi. Kemudian kemiskinan menuju 0% dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Pastinya ini bukan PR yang mudah, saya kira ini PR-nya sangat berat sekali, apalagi yang kalau kita lihat di target pencapaian air minum gitu ya, tahun 2029 kita punya target sebesar 43% layanan jaringan perpipaan di perkotaan. Dan saat ini pencapaian kita baru mencapai 23%. Jadi kita harus kerja keras mencapai lebih dari 20% dalam 5 tahun. Sedangkan 5 tahun terakhir progres kita ini sangat rendah sekali, di bawah 2% pencapaiannya. Nah ini tentunya breakthrough kami sekarang ini sedang membuat satu konsep transformasi air, contohnya ini untuk sektor air, agar PU 608 ini bisa betul-betul dilaksanakan di tahun 2029. Jadi banyak sekali hal yang tentunya kita bisa kolaborasikan bagaimana agar kita mencapai pembangunan 608 PU 608 ini di 2029. Jadi Indonesia Emas 2045 ini harapannya ini bukan sekedar angka atau slogan, ini adalah komitmen jangka panjang untuk menjadikan Indonesia ini tentunya harus setara dengan negara-negara maju dengan peningkatan pendapatan per kapita, penguatan ketahanan ekonomi, dan juga penurunan kemiskinan.
Jadi visi ini juga menekankan pentingnya pemerataan serta penguatan daya saing antar wilayah. Ini melalui penetapan kawasan strategis, pemerintah juga memastikan bahwa wilayah dengan nilai ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga lingkungan yang tinggi mendapatkan prioritas pengembangan. Nah ini tentunya untuk wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai wilayah pendidikan, ini tentunya kita harus memastikan bahwa di situ akan menstimulasi berbagai pengembangan ekonomi. Dalam kerangka ini peran kawasan strategis ini menjadi sangat krusial sekali, gitu ya. Jadi kawasan strategis ini harus menjadi simpul percepatan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan regional. Jadi lebih khusus kawasan pendidikan, saya kira dalam hal ini berarti kampus dan kawasan belajar harus dipastikan layak, aman, sehat dan terhubung sebagai ruang berinovasi bagi generasi muda. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, nggak terganggu hujan ya. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya banggakan, untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, sekarang ini dilakukan program pengembangan kawasan strategis melalui penyelenggaraan infrastruktur yang terpadu. Jadi salah satu tugas kami di Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah menyusun pengembangan kawasan strategis. Jadi ada beberapa kawasan strategis yang betul tadi contohnya Jatinangor sudah kami siapkan pengembangan kawasannya, master plan-nya sudah kami siapkan. Yang ini tujuannya adalah di situ ada pusat-pusat pendidikan, tetapi harapannya ini juga mendorong, menstimulasi pengembangan pertumbuhan ekonomi. Tadi saya sempat ngobrol dengan Prof. Dea gitu ya, saya juga cukup surprise dengan contohnya dengan ITERA gitu ya, beberapa waktu tahun yang lalu kita kami dimintakan bantuan juga untuk melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur di area kampusnya. Dan waktu itu masih sangat sepi sekali, tapi dalam jangka waktu 5 tahun saya lihat kembali beberapa waktu yang lalu ke sana, ternyata luar biasa sekali stimulan untuk pengembangan ekonominya. Di situ menjadi pendorong ternyata untuk aktivitas ekonomi ini berjalan cukup masif, kemudian juga perkembangan kawasan permukiman juga itu juga sebagai pendukung juga kawasan-kawasan untuk kampus juga gitu ya, terkait dengan kampus ini sangat luar biasa sekali. Nah harapannya tentunya pusat-pusat pendidikan ini akan berkembang seperti itu, tetapi tentunya yang harus kita antisipasi adalah pengembangannya ini tentunya harus terarah gitu ya. Jadi kita tidak menciptakan satu urban sprawl sendiri gitu ya. Jadi kita mengharapkan pengembangan kawasan pendidikan ini betul-betul bisa mendorong pengembangan kawasan strategis yang sangat terarah. Bapak Ibu semuanya, arahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah membangun sistem pengembangan kawasan. Ini berdasarkan potensi dan tantangan wilayah serta menyusun perencanaan yang holistik dan terintegrasi. Yang kedua, menyediakan infrastruktur kawasan secara terpadu dengan prinsipnya green dan smart infrastructure. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tata kelola pengawasan dan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan dan evaluasi pembangunannya lebih efektif. Dan yang keempat adalah memperkuat kelembagaan pengembangan kawasan melalui kolaborasi pemangku kepentingan dan peningkatan peningkatan kapasitas masyarakat. Saya ingin menyoroti 2 hal, yaitu terkait dengan menyediakan infrastruktur kawasan secara terpadu dengan prinsip green and smart infrastructure. Nah ini yang kita mendorong gitu ya, contohnya pada beberapa kawasan yang sekarang ini kita bangun, ini kita sebetulnya konsep awalnya ini sudah merupakan konsep yang bersifat green and smart infrastruktur. Tetapi pada saat OP dilaksanakan, operasi dan pemeliharaan dilaksanakan, nah ini seringkali kita tidak kuat di dalam hal tata kelola dan yang poin 4 di dalam hal kelembagaannya. Sehingga apa yang sudah kita desain di awal, investasi yang sudah kita lakukan di awal, ini kemudian tidak dilaksanakan dengan baik dan akhirnya implementasi ini menjadi tidak green dan tidak smart lagi. Nah ini yang saya kira kita perlu kolaborasi sama-sama gitu ya, bagaimana menciptakan prinsip green dan smart infrastruktur ini tidak hanya di konsep, tidak hanya di investasi awal, tapi juga keberlanjutannya pada saat infrastruktur itu dioperasi dan dipelihara. Kemudian di sini juga ada key performance indikator yang telah ditetapkan gitu ya dalam hal pengembangan kawasan.
Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hingga resiko bencana. Jadi infrastruktur pendidikan berada di dalam seluruh aspek ini. Karena sekolah dan kampus tidak dapat dipisahkan dari air minum, sanitasi, konektivitas, dan kesehatan lingkungan. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang tentunya saya banggakan, jadi di dalam RPJMN 2025-2029, ini pemerintah telah menetapkan ada 547 kawasan dan lokasi prioritas yang memiliki indikasi kebutuhan intervensi dari pekerjaan umum. Jadi kawasan-kawasan ini harapannya menjadi titik pengungkit pembangunan nasional, mulai dari kawasan pertumbuhan, kemudian kawasan komoditas unggulan, swasembada pangan, air, dan energi, kemudian kawasan afirmasi dan kawasan konservasi atau rawan bencana. Jadi persebarannya mencakup seluruh Indonesia. Saya kira ini adalah peta sebarannya. Ada 87 kawasan di Sumatera, 61 di Jawa, 66 di Kalimantan, kemudian 103 di Sulawesi, 72 di Bali, Nusa Tenggara, 48 di Maluku, dan 110 kawasan di Papua. Jadi sebetulnya inilah yang menjadi acuan kami di dalam pengembangan kawasan strategis. Yang penting untuk kita garis bawahi bahwa kawasan Rebana berada di dalam 3 lokus kawasan prioritas nasional. Jadi yang pertama ini kawasan pengembangan industri Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Patimban. Kemudian kawasan perkotaan Cirebon dan kawasan pengembangan industri Cirebon Kertajati. Serta yang terakhir adalah kawasan swasembada pangan, air, dan energi, itu Citarum, Cimanuk, dan Cisanggarung. Jadi dengan masuknya Rebana ke dalam 3 lokus ini, artinya kawasan tersebut ini telah menjadi pusat pertumbuhan strategis yang membutuhkan infrastruktur yang terpadu dan dukungan lintas sektor untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah. Jadi kawasan Rebana ini mencakup Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Kuningan. Ini memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi posisi Rebana ini dinilai sangat strategis dan ditunjang adanya pelabuhan Patimban, kemudian Aerocity Kertajati, Kota Cirebon, dan potensi pariwisata yang memberikan peluang besar untuk integrasi ekonomi dan pendidikan, serta memiliki potensi yang besar berbasis industri, logistik, pertanian, dan pariwisata. Sehingga dalam hal ini kawasan Rebana ini harusnya menjadi laboratorium nyata kawasan pendidikan yang dikembangkan di dalam satu simpul ekosistem ekonomi dan industri. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sejumlah hal strategis mengenai pengembangan kawasan Rebana, khususnya koridor Kertajati, Cirebon, dan Patimban. Jadi tema besar kita hari ini adalah bagaimana Kementerian PU berperan di dalam percepatan pembangunan kawasan Rebana dan bagaimana Kota Cirebon bersama ITB Cirebon ini menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika kita lihat kawasan Rebana ya lebih detail lagi, ini terdapat 2 fokus utama pengembangan. Yang satu adalah fokus industri dan satu lagi adalah fokus pertanian. Ini yang keduanya saya kira akan sangat saling mempengaruhi arah pembangunan dari wilayahnya. Jadi pertama di sisi industri, ini Rebana memiliki kontribusi ekonomi yang sangat signifikan. Kawasan ini menyumbang sekitar 19,8% PDB industri nasional dan berkontribusi sebesar 5% ekonomi nasional dan mencatat ekspor tertinggi, yaitu 17% dari total ekspor nasional. Saya kira ini merupakan satu potensi yang sangat tinggi sekali. Namun di sisi ini kawasan Rebana ini masih menghadapi kendala konektivitas logistik, kemudian kesiapan lahan, dan kecocokan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri berbasis teknologi. Ini yang menjadi tantangan kita semuanya. Kemudian pada sektor pertanian, Rebana ini merupakan salah satu lumbung pangan terbesar, tetapi juga masih punya tantangan yang sangat besar. Jadi produktivitasnya ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan.
karena indeks pertanaman ini baru mencapai 2,1. Jadi pertanian ini menjadi mata pencaharian terbesar ketiga, tetapi juga menyumbang 30% populasi penduduk miskin Jawa Barat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semuanya. Jadi resiko banjir dan kekeringan ini mengganggu stabilitas panen, dan alih fungsi lahan pertanian ini mencapai 12.000 hektar per tahun. Ini angka yang sangat tinggi sekali akibat kebutuhan permukiman dan industri. Jadi ini satu hal yang menjadi satu dilematik buat kita semuanya. Satu sisi di sini memang ada pengembangan kawasan industri, tetapi di sini memang yang harus kita jaga adalah bahwa di sini juga ada alih fungsi pertanian yang cukup masif, sehingga kita harus betul-betul memahami dan melindungi kawasan pertanian yang memang dilindungi. Ini tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi lahan. Nah, ini yang tentunya peran dari pemerintah daerah di sini sangat menjadi kunci untuk menjaga agar alih fungsi lahan ini tidak berada pada kawasan-kawasan yang memang peruntukannya dilindungi untuk pertanian. Kemudian sesuai arahan Bapak Presiden dan rencana pembangunan nasional, kawasan Rebana di Jawa Barat ini dirancang menjadi pusat industri teknologi tinggi berbasis ekspor yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan fungsi kawasan Rebana sebagai lumbung pangan nasional. Jadi ini penggabungan dari aspek industri modern dan ketahanan pangan. Jadi saya kira ini jadi tantangan buat kita semuanya bagaimana menggabungkan antara modernisasi di dalam hal industri dengan ketahanan pangan dan tetap mempertahankan aktivitas pangan di wilayah tersebut. Jadi di sektor industri fokus pengembangan adalah integrasi kawasan industri, peningkatan konektivitas logistik, peningkatan kualitas tenaga kerja industri, dan penguatan struktur industri berbasis teknologi. Artinya infrastruktur yang kita siapkan ini harus memudahkan koneksi pabrik ke pelabuhan dan bandara, sambil meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi industri. Tentunya visi ini dikuatkan oleh kerangka transformasi infrastruktur di level nasional. Jadi kawasan Rebana ini ditempatkan sebagai simpul baru di dalam jaringan infrastruktur nasional dengan pendekatan multi infrastruktur backbone. Ini berarti bahwa pengembangan tol, rel kereta dan pelabuhan yang saling terhubung. Dengan kata lain, Rebana ini harus menjadi jembatan antara tol Trans Jawa, pelabuhan Patimban, dan juga Bandara Internasional Kertajati. Jadi Rebana ini termasuk kota Cirebon ini berada pada posisi simpul nasional, dekat dengan jalan tol Trans Jawa, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Di sisi industri, Rebana ini juga memiliki kontribusi ekonomi yang sangat signifikan, namun masih ada kendala konektivitas logistik, kesiapan lahan, dan kecocokan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri berbasis teknologi. Sementara itu pada sektor pertanian, Rebana ini merupakan salah satu lumbung pangan terbesar, tetapi juga menghadapi resiko banjir dan kekeringan. Ini alih fungsi yang lahan yang cukup tinggi yang tadi saya sampaikan, sehingga distribusi komoditas unggulan yang menunjukkan potensi nilai tambah ini memerlukan dukungan infrastruktur, irigasi, dan tata ruang yang lebih kuat. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, konsep pengembangan wilayah ini dibangun melalui 4 pilar utama, yaitu pertama pemerataan LP2B dengan penguatan irigasi teknis dan suplai air baku. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kota industri yang diarahkan untuk menciptakan kawasan industri terintegrasi berbasis teknologi dan ekspor. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan penguatan koridor utama serta penghubung. Dan yang keempat adalah pengembangan infrastruktur dasar guna memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap jaringan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur permukiman yang lebih baik. Jadi integrasi infrastruktur di kawasan Rebana ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi antara pusat industri, pelabuhan, dan bandara, sehingga harapannya rantai industri ini dapat beroperasi secara efisien.
Jadi pelabuhan Patimban yang sekarang ini sudah ada, ini berperan sebagai simpul utama logistik, khususnya kegiatan ekspor impor sektor otomotif, tekstil, dan elektronik. Di sisi lain, kita punya Bandara Kertajati yang menjadi simpul distribusi udara yang mendukung pergerakan barang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Jadi melalui jaringan utama dan koridor strategis, kawasan industri Subang, Majalengka, dan Cirebon, ini terhubung secara terpadu sehingga harapannya memungkinkan aliran input dan output industri ini berlangsung cepat dan terkoordinasi. Jadi kami di Kementerian PU ini telah membangun berbagai infrastruktur strategis di Rebana dan kami masih berprogres di dalam pelaksanaan pembangunannya. Sekarang ini sudah ada bendungan, jaringan jalan termasuk akses Patimban, kemudian sistem irigasi, fasilitas permukiman dan prasarana strategis. Jadi ini harapannya menjadi enabling ekosistem untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial dapat berjalan mulus dan saling mendukung. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian PU juga mengembangkan koridor strategis yang menghubungkan Bandara Kertajati, Kota Cirebon, dan Pelabuhan Patimban. Koridor ini tentunya menjadi tulang punggung arus barang dan manusia di kawasan utara Jawa Barat. Dalam kerangka strategis pengembangan wilayah, pemerintah ini menegaskan bahwa pengembangan koridor strategis di sekitar Patimban dan Kertajati ini diarahkan untuk mengonsolidasikan kegiatan industri, logistik, dan jasa, serta menghubungkan dengan kawasan pertanian dan permukiman lainnya. Ini hujannya deras sekali ya. Ini masih kedengeran gak ya? Masih ya? Mungkin ini saya percepat saja gitu ya. Secara khusus kami di Kementerian PU juga akan memprioritaskan beberapa proyek kunci, misalnya pembangunan jalan tol Cipali, akses pelabuhan Patimban yang ini memperpendek jarak dari Cirebon ke Patimban, dan penyelesaian jalan tol Cisumdawu yang ini meningkatkan konektivitas ke Bandara Kertajati. Kemudian pengembangan akses jalan dan rel kereta di sepanjang koridor ini akan dipercepat agar konektivitas multimoda, jalan, rel, laut, dan udara di kawasan Rebana ini harapannya makin terintegrasi. Kami juga punya proyek sistem penyediaan air minum, proyek SPAM. Ini disiapkan untuk mendukung pertumbuhan kota-kota koridor termasuk SPAM Cirebon Raya yang pasokan airnya ini berasal dari bendungan Jati Gede. Jadi penguatan koridor Kertajati, Cirebon, Patimban ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi kami juga menyiapkan regulasi dan pembiayaannya. Kawasan Patimban, Cirebon, Kertajati ini bahkan diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pantura, Jawa Barat. Jadi sekarang ini kita sudah punya otorita Pantura dan ini kawasan ini termasuk ke dalam bagian yang direncanakan di dalam otorita Pantura. Jadi transformasi kawasan Rebana ini tentunya tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik tetapi juga infrastruktur manusia. Artinya lembaga pendidikan harus menjadi penggerak perubahan di kawasan ini. Dalam hal ini Kementerian PU tentunya kami harus memastikan juga ketersediaan sarana prasarana pendidikan baik madrasah, sekolah rakyat di wilayah-wilayah prioritas termasuk kampus ITB. Jadi saat ini kami juga menangani puluhan madrasah swasta dan negeri di Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Subang. Ini untuk memastikan bahwa proses belajar berlangsung lebih aman dan layak. Selain itu juga kami membangun sekolah rakyat di 3 kabupaten, Indramayu, Cirebon, dan Sumedang, serta mendukung pengembangan kawasan pendidikan kampus Jatinangor. Kami ada di SMP 18 Kota Cirebon, ini peningkatan sarana dilakukan melalui pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, hingga perbaikan gedung asrama dan fasilitas pendukung seperti water tank. Di lahannya luasnya 500 meter persegi dan jumlah siswanya mencapai 150 orang. Kemudian di BLK Sumedang, ini ruang pembelajaran vokasi dan fasilitas pendidikan juga diperkuat. Rehabilitasi 12 bangunan ini sudah dilakukan, mencakup ruang kelas, ruang komputer, laboratorium, asrama,
serta gedung pelatihan lainnya. Jadi ini adalah upaya kami di dalam memperbaiki fasilitas pendidikan di kawasan Rebana. Jadi Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah disebutkan di awal, Kementerian PU juga sangat mengapresiasi Institut Teknologi Bandung, khususnya kampus Cirebon, atas peresmian Pamsimas Bualor di Kabupaten Cirebon, yang ini juga diharapkan juga mendukung layanan air minum bagi masyarakat. Dan kami juga tentunya Kementerian PU terus mendukung kegiatan air minum, sanitasi, dan juga fasilitas prasarana dan sarana lainnya yang mendukung pendidikan serta keberlanjutan untuk masyarakat di wilayah Rebana. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam pengembangan kawasan Rebana ini sumber daya manusia dan inovasi ini tentunya menjadi kunci. Saya kira ITB Cirebon ini sebagai institusi akademik mempunyai peran strategis. Ini sebagai jembatan antara dunia akademisi, pemerintah, dan industri. Jadi saya kira kolaborasi selanjutnya tentunya bisa terus kita lakukan, gitu ya. ITB Cirebon ini harus menjadi mitra aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Nanti kita bisa eksplor lagi kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Sekarang ini banyak sekali penugasan-penugasan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Saya kira kita bisa kerjakan bersama-sama. Tadi Pak Prof. Indratmo sudah menyampaikan ada kolaborasi untuk pembangunan jembatan ya Prof. Sebetulnya kita punya peluang lagi. Kami punya tugas untuk menyusun berbagai prototipe koperasi merah putih, kemudian prototipe sekolah rakyat, kemudian juga prototipe untuk dapur MBG. Kemudian sekarang ini kami juga melakukan audit pondok pesantren. Audit pondok pesantren sudah kami lakukan. 3 bulan terakhir ini kami melakukan audit pondok pesantren di 80 ponpes yang memiliki provinsi yang memiliki ponpes terbesar, ada di 5 provinsi. Dan ternyata dari 80 ponpes itu jumlah masa bangunannya 1980 Prof. Jadi satu ponpes itu bisa punya lebih dari 200 masa bangunan. Nah ini saya kira ke depan karena kami ditugaskan lagi untuk melakukan audit di 2026 ini di 1.900 pondok pesantren dalam 1 tahun anggaran. Saya kira itu tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian PU. Kami merencanakan untuk melibatkan kampus untuk melakukan audit keandalan bangunan pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini merupakan PR-PR yang saya kira keterlibatan mahasiswa sangat terbuka lebar gitu ya, kita bisa kerjasama. Dan kami juga sekarang ini punya proyek Jakarta Sewerage Development Project yang sekarang ini masih berlangsung, dan itu menggunakan teknologi yang saya kira belum banyak digunakan di dunia, baru ada di Jepang, kemudian sekarang ini diterapkan di Indonesia dengan pneumatic caisson, dan itu bisa melibatkan para mahasiswa untuk magang di situ. Jadi kami sudah menerima beberapa mahasiswa dari beberapa kampus, dari UI, dari Trisakti, untuk magang di proyek Jakarta Sewerage Development Project. Saya kira ini jangan terlewatkan juga, itu sangat berguna sekali untuk para mahasiswa melihat teknologi terkini yang diterapkan di Jakarta Sewerage Development Project. Bapak Ibu, kembali kepada kawasan Rebana, saya kira nanti ini harusnya bisa menjadi laboratorium masa depan kita untuk menyiapkan generasi muda yang akan membawa Indonesia menuju negara yang maju. Saya kira kalau dari sisi teknis kita bisa sama-sama berkolaborasi ya untuk bisa memastikan bahwa infrastruktur mulai dari konektivitas kawasan hingga sarana prasarana pendidikan dibangun secara terpadu untuk memperkuat ekosistem pendidikan, riset, dan inovasi. Tapi jangan dilupakan bahwa kita juga bisa kolaborasi dalam hal bagaimana tata kelola dari pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun. Ini juga sangat penting sekali karena peran engineer juga sangat diperlukan di dalam hal tata kelola. Bapak Ibu mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan ini suaranya masih terdengar dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.
Terima kasih Bu Dewi yang telah memaparkan sangat komprehensif potensi dan permasalahan yang ada di depan kita. Namun ada beberapa kata kunci yang saya lihat yang paling banyak disebut adalah rebana. Ini kawasan rebana ini memang kepres ini ya. Ada keputusan presiden di mana rebana menjadi kawasan industri strategis unggulan dan di dalamnya kampus ITB kita ini ada di dalam rebana itu. Jadi mestinya ITB bisa berperan banyak untuk itu. Namun sebelumnya ini karena banyak gangguan, ini untuk Ibu Prof Mariati ini kayaknya perlu diusulkan Bu, bongkar aja ini. Diganti itu, diganti yang betul lah, dan nggak usah minta bantuan PU, malu Bu, anggaran ITB sendiri deh, ya terlalu kecil kalau untuk PU ini, ya kayaknya supaya lebih bermanfaat, mungkin waktu perencanaannya tidak membayangkan kalau hujan pengaruhnya seperti ini. Tadi disampaikan 608 ini berat semua, tetapi memang menjadi programnya PU, ya. Dan salah satu komponen yang disebutkan secara kuantitatif, Indonesia udah 80 tahun merdeka, baru bisa menyediakan air minum perpipaan 23%, mau dinaikkan jadi 43% dalam 5 tahun. Wah, ini logika kekuatan finansialnya seperti apa, ini perlu menjadi perhatian. Dan tadi disampaikan PEW, ya, PEW itu fuel, food, energy, and water. Nah ini PU ini tiga-tiganya berperan. Paling tidak di energinya itu ada PLTA, itu juga di PU ada di sana. Dan foodnya tadi dikatakan 25% daripada total pangan kita ada di daerah rebana. Jadi ini juga suatu tantangan yang sangat besar yang memerlukan kolaborasi kita bersama. Kemudian Bapak Ibu tadi juga disebutkan Patimban. Ini pelabuhan yang diharapkan bisa memecahkan persoalan Tanjung Priok. Namun masih ada kendala, jalan tolnya belum selesai sampai ke tempat itu, dan saya dengar memang sulit mencari investor karena kelayakannya memang agak dipertanyakan. Tapi ini suatu kebutuhan betul tentang Patimban. Tapi ini juga di-link dengan Kertajati, di mana faktual Kertajati saat ini agak bermasalah, agak sulit gitu ya. Nah kemudian poin yang lain yang saya catat ada dua Bu, yang nampaknya nantinya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau tadi itu tentang jembatan dan Ibu nyampaikan audit pondok pesantren. Kebetulan kami juga sudah diskusi dengan Pak Menteri Dikti-Ristek. Indonesia itu ada 40.000 pesantren kira-kira. Nah ini juga memungkinkan model kayak gini bisa melibatkan perguruan tinggi untuk membantu audit, dan nanti mana yang kira-kira layak, bahkan bisa dikeluarkan IMB-nya atau perbaikan apa yang dilakukan. Ini jumlah itu luar biasa besarnya. Saya pikir perguruan tinggi juga bisa membantu PU dalam hal ini. Itu kira-kira banyak, karena tadi sudah saya sampaikan di awal, tusi daripada Cipta Karya itu begitu luasnya, dan tadi terekspos sebagian besar dalam kuliah umum hari ini. Sekarang akan saya buka, walaupun agak terganggu, pertanyaan kami prioritaskan dulu kepada mahasiswa. Coba tiga penanya dahulu untuk season pertama, 1, 2, 3, kebetulan berdekatan biar berkelompok aja. Sebutkan nama, prodi, dan angkatannya, ya. Oke, silakan salah satu dahulu. Sebutkan nama, prodi, dan angkatannya. Tes. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan selamat datang Ibu Dirjen di ITB Kampus Cirebon. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Agung dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi pembahasan tadi itu sangat relate ya dengan keilmuan kami mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Ibu. Saya ingin bertanya terkait dua hal Ibu. Jadi yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang letak strategis dari Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon di tengah kota Cirebon ya sebagai pusat kegiatan nasional. Kemudian juga yang tadi Prof sampaikan ada kawasan rebana yang menjadi katalis pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Barat bahkan di Indonesia dalam perspektif yang lebih luas Ibu. Namun dalam keberjalanan kependidikan kami di kampus Cirebon masih memiliki berbagai macam tantangan. Jika kita melihat sedikit ke bagian depan kampus, di sana ada jalan arteri primer yang mana ini menjadi jalan nasional dengan tingkat kepadatan mobilisasi yang cukup besar. Belum lagi kecepatan berkendara di jalan nasional itu cukup membahayakan bagi mahasiswa ITB Kampus Cirebon itu Ibu. Dan ketika tadi saya memperhatikan bahan paparan yang Ibu sampaikan, di sana tercantum kawasan pendidikan khususnya perguruan tinggi yang menjadi prioritas itu adalah kawasan Jatinangor ya Ibu ya. Sedangkan kalau kita melihat peluang opportunity dari ITB Kampus Cirebon itu sangat-sangat besar, utamanya provision to economic growth ya, pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di skala nasional maupun skala provinsi Jawa Barat. Nah, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana langkah konkret ya dan langkah strategis dari Kementerian PU, baik itu dari Direktorat Bina Marga ya, khususnya Ibu, maupun Cipta Karya untuk mendukung kawasan pendidikan yang ada di ITB Kampus Cirebon ini, utamanya dalam hal keselamatan mahasiswa. Karena ya kita tahu keselamatan itu adalah kunci yang paling penting ketika satu saja mahasiswa yang tidak terjamin keselamatannya, maka itu adalah hal yang sangat-sangat krusial Ibu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua Ibu terkait dengan institusional ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwa konsep infrastruktur yang didorong oleh Kementerian PU adalah green dan smart infrastructure. Berdasarkan keilmuan yang kami pelajari Ibu, green ini kan berpedoman pada infrastruktur hijau atau mendukung yang menjadikan lingkungan sebagai pedoman pembangunan infrastruktur. Begitupun juga smart infrastruktur yang memang memfokuskan pada integrasi teknologi ya Bu ya dalam pembangunan infrastruktur. Namun Ibu sampaikan bahwasannya tadi tantangan di dalam tata kelola dan juga kelembagaannya Ibu. Jika kita mengacu pada teori institutional change atau perubahan institusi, kita dapat melihat dengan pendekatan historical institutionalism, maka akan ada yang namanya critical junctures atau titik-titik kritis yang merubah sudut pandang, perspektif, prospektif, ataupun target-target institusi ke depannya. Dengan mengacu yang Ibu sampaikan tadi, maka ada perubahan institusi di dalam kelembagaan untuk menciptakan infrastruktur dengan konsep-konsep yang Ibu sampaikan dan Kementerian PU fokuskan seperti itu Ibu. Jadi pertanyaan saya yang kedua adalah sebenarnya bagaimana dinamika institusi di dalam PU, karena kalau kita lihat dari kelembagaan, tata kelola kelembagaan itu sangat penting ya Ibu ya untuk merujuk pada objektif yang kita tuju seperti itu. Jadi bagaimana dinamika institusi dalam menjaga visi serta konsep infrastruktur yang memang menjadi tujuan atau objektif Kementerian PU dalam mewujudkan Indonesia maju. Cukup sekian dari saya, terima kasih Ibu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Yang tadi yang sebelahnya aja dulu, biar ngumpul dulu. Tes. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, Bapak. Nama saya Tom, saya mahasiswa dari program studi perencanaan wilayah dan kota angkatan 2022.
izin bertanya terkait, mungkin tadi sudah di-mention juga sama teman saya terkait kampus ITB Cirebon yang berada di jalan arteri gitu, di jalan Pantura. Nah, dari pengalaman saya sendiri Ibu, dari saya sendiri mungkin agak memprihatinkan ya, karena hampir setiap semester gitu, pasti ada saja teman saya ataupun rekan saya yang mengalami kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi hampir setiap semester pasti ada satu orang yang saya temani untuk ke rumah sakit terdekat karena kecelakaan gitu. Lalu juga berkaca dari beberapa minggu ataupun hari-hari ke belakang gitu, cukup banyak kecelakaan truk yang terjadi. Kurang kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu pun baru terjadi lagi kecelakaan truk yang cukup mengganggu gitu, di mana kita sebagai mahasiswa yang mungkin harus melewati jalan arteri, jalan Pantura ini untuk berangkat ke kampus ataupun pulang ke kosan ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu cukup memprihatinkan dan membahayakan gitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana sih standar teknis dari penerangan lampu jalan, terlebih di jalan Pantura, jalan arteri ini tuh berperan gitu, karena kebanyakan jalan penerangan lampu jalan yang ada di sini juga kadang ada yang kedip-kedip, ada juga yang nyalanya hanya setengah-setengah gitu, satu nyala setelahnya itu nggak nyala. Bagaimana standarnya? Lalu dengan masalah ini tuh dukungan apa yang sekiranya bisa diberikan oleh Kementerian PU untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kecelakaan yang ada di Jalan Pantura ini. Mungkin itu aja dari saya. Makasih. Oke, lanjutkan yang ketiga. Ya, nanti kita sebar habis ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Raihan dari Teknik Perminyakan Angkatan 2024. Izin bertanya, sebenarnya sama aja kayak yang ditanyakan tadi terkait fasilitas untuk keselamatan di sekitar lingkungan kampus. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ada juga mahasiswa yang masih melakukan kegiatan penyeberangan itu tanpa kendaraan bermotor. Jadi masih berjalan kaki. Nah, apakah dari Kementerian PU ini memiliki proyek gitu untuk menciptakan penyeberangan ataupun penyeberangan jalan kepada orang-orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, izin bertanya kembali terkait tadi disebutkan bahwa ITB Kampus Cirebon adalah kampus yang memiliki wilayah strategis di wilayah Rabona. Lalu dengan melihat kondisi aktual sekarang di mana kampus ini memiliki fasilitas seperti lab yang terbatas. Nah, itu bagaimana langkah kami sebagai mahasiswa dapat menciptakan inovasi-inovasi dengan keterbatasan yang ada. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya tiga-tiganya ada overlap, yaitu membutuhkan jembatan penyeberangan orang. Itu kira-kira dari kendaraan, itu udah dibahas sebetulnya bulan lalu dengan Pak Menteri. Nah, yang lain Bu, tadi tentang green and smart infrastructure. Kemudian yang kedua, nah ini yang tentang PJU, standar lampu jalan. Dan yang ketiga kaitannya dengan keberadaan kampus di kawasan strategis, kaitannya keinginan sivitas akademika bisa terfasilitasi sarana untuk inovasi. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya, sebenarnya pertanyaannya saling terkait, terutama terkait dengan keselamatan para mahasiswa dalam hal penggunaan arteri tadi ya Prof ya. Jadi saya kira ini nanti kami akan koordinasi juga dengan Bina Marga, karena kan pengelolaan dari jalan arteri terutama untuk jalan nasional ini menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi kalau dari sisi Bina Marga tentunya ini fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan menuju kawasan pendidikan. Pastinya ini mencakup penataan kawasan lalu lintas dan manajemen kecepatan pada area sekitar kampus.
Saya kira tadi betul sekali Prof, dengan rencana kita untuk membangun jembatan penyeberangan itu menjadi salah satu solusi untuk kita bisa memberikan rasa aman kepada para mahasiswa di dalam penggunaan dari jalan yang berada di sekitar kampus. Kemudian untuk tadi ada masalah penerangan, ini sebetulnya ini masuk di dalam hal masalah kualitas jalan. Termasuk di dalamnya adalah penerangan, marka, dan rambu keselamatan. Ini seharusnya sudah ada standarnya. Ini juga tentunya kita lihat lagi, ini tergantung kepada hal operasi dan pemeliharaannya. Kembali lagi Prof kepada hal tersebut. Jadi sebetulnya pada saat membangun jalan pasti sudah ada standar tertentu yang memungkinkan para penggunanya mendapatkan penerangan yang cukup layak untuk bisa mereka menggunakan jalan tersebut, manfaatkan jalan tersebut. Nah ini artinya kembali kepada tata kelola kita di dalam mengoperasikan dan memelihara dari infrastruktur tersebut. Kami dari sisi Cipta Karya tentunya ini dalam hal kawasan ini, tadi kalau tadi Bina Marga, kalau kami dari sisi Cipta Karya tentunya memastikan bahwa kawasan ini tentunya terhubung dengan kawasan yang terhubung dengan infrastruktur yang layak dari sisi infrastruktur permukiman tadi. Yang ini tentunya harus ada standar-standar untuk air minum, sanitasi yang terhubung dengan sarana kampus ini. Ini sistem sanitasi dan air minum ini tentunya untuk kawasan ini kami sudah punya perencanaannya untuk wilayah kampus dan wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tadi sudah saya sampaikan ini masuk ke dalam kawasan yang nanti menjadi kawasan integrasi yang dikoordinasikan oleh Otorita Pantura. Nah ini sekarang ini kami sedang merencanakan untuk karena nanti kalau poldernya itu jadi dibangun, kita akan punya cadangan air baku yang baru. Nah kalau sekarang kita memang akan tergantung kepada Bendungan Jati Gede saja untuk yang air minumnya. Nah ini jadi sebetulnya perencanaan-perencanaan yang seperti inilah yang kita harapkan terintegrasi dan ini yang tentunya kita akan sangat menentukan keberlanjutan dari penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan kampus tersebut. Jadi untuk hunian kampus ini juga tentunya menjadi perhatian kami, penataan lingkungan kampus yang tentunya sehat dan memenuhi SPM. Ini akan menjadi perhatian kami di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi baik dari Bina Marga dalam hal jalannya, kami dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tentunya akan bekerja sama untuk menghadirkan kawasan pendidikan yang aman, nyaman dan tentunya mendukung aktivitas akademik. Nah tadi disampaikan lagi tadi ada pertanyaan terkait dengan tata kelola ya, karena kita ini sudah membangun dengan menggunakan konsep green, smart, tapi kemudian bagaimana dengan penyesuaian kelembagaannya. Nah inilah yang menjadi tantangan kita. Seringkali kita dari sisi teknis ini kita semuanya jago, semua di dalam merencanakan. Tetapi kemudian kita lupa bahwa ada satu kelembagaan yang juga harus berubah. Pada saat kita mempunyai konsep baru, tadi konsep yang menggunakan konsep-konsep smart infrastructure. Ini seluruh tata kelolanya juga harus berubah. Bahkan pada saat kita baru membangun, ini tata kelola kita untuk melakukan pemeriksaan dari infrastrukturnya pun harus berubah. Nah ini seringkali menjadi masalah. Ini contoh kecil saja. Pada saat kami membangun dengan konsep green infrastruktur, setiap kami mendapatkan audit dari BPK, BPKP, ini mindsetnya ini selalu berbeda dan itu selalu menjadi permasalahan di akhir proyek gitu. Karena mindsetnya auditor dengan mindset kita di dalam perencanaan teknisnya ini berbeda. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya dengan smart infrastructure pasti harga satuan akan berubah. Itu pasti akan tinggi di capex tapi akan lebih rendah di opex-nya. Nah inilah mindset-mindset seperti ini yang harus kita samakan dan ini kita harus melakukan perubahan juga. Di dalam hal tata kelola, kalau kita dengan menggunakan green infrastructure atau smart infrastructure, harapannya kita capex di awal ini tinggi tapi opex-nya rendah. Tapi pada saat ini dijalankan tidak menggunakan prinsip green infrastructure, maka opex-nya pun akan sama aja. Jadi kita akan mengalami kerugian dua kali, capex-nya mahal, opex-nya juga tetap mahal. Nah ini yang saya kira kita perlu sama-sama membuat satu jadi karena kalau sudah bicara kelembagaan ini pada akhirnya adalah bicara pemakainya.
Gitu pada saat kami misalnya membantu kampus ITB dengan konsep green infrastructure. Satu saat setelah kami membangun akan kami serah kelolakan kepada kampus. Dan kampuslah yang nanti harusnya melanjutkan di dalam hal pengelolaannya. Tapi beberapa kali kami melakukan hal seperti itu gitu ya, baik tidak hanya di kampus tapi juga di gedung-gedung perkantoran atau fungsi-fungsi lainnya. Seringkali kemudian OP-nya ini tidak diperhatikan sehingga apa yang sudah kita bangun dengan prinsip smart dan green itu akhirnya OPEC-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sama-sama aja mahalnya. Ini sih sebetulnya cerita menarik ini juga terjadi di kampus PU. Kami banyak dengan waktu itu. Jadi itu sudah berhasil. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata kami tertati-tati juga di dalam hal recycle air. Waktu itu harapannya bisa menurunkan pemanfaatan air sampai menurunnya sampai 40%. Nah tetapi di situ kan perlu ada recycle air hujan, recycle air baru berhasil setelah 2 tahun mengoperasikan bangunan hijau kami. Dan ini ternyata kembali lagi kepada kelembagaannya. Penghuninya pun harus berubah di dalam menggunakan dari si bangunan tersebut. Pengelolanya pun harus berubah. Akhirnya kami sekarang harus menggunakan pengelola khusus yang memang pengelola bangunan gedung hijau. Dan ternyata ini sudah berjalan hampir lebih dari 5 tahun. Vendornya ini nggak banyak berkembang, hanya satu saja sekarang ini. Nah ini kami juga sudah mulai agak deg-degan ini karena vendornya akhirnya harus itu aja. Nah di sini kami juga mengajak ini. Jadi sebetulnya peluang-peluang itu banyak sekali bisa kita ambil gitu ya. Jadi pada saat kita mulai berubah menjadi bangunan hijau misalnya atau bangunan smart building, maka pengelolanya pun harus kita pilih pengelola yang smart building gitu. Bagaimana mereka mengajarkan pelaksana di lapangannya, mereka menggunakan bahan kimia ramah lingkungan. Bagaimana mereka kemudian mengoperasikan sampahnya ini harus sesuai dengan konsep green gitu. Bagaimana mereka merecycle airnya, air siram ini dari mana sumbernya digunakan dari yang recycle, mana yang kita gunakan untuk fasilitas lainnya. Nah ini ternyata operatornya pun harus kita latih. Ini yang seringkali terlupakan. Nah saya melihat kecenderungannya di sini tuh tidak berkembang. Untuk Indonesia saat ini belum berkembang. Saya lihat vendornya saat ini saya bisa hitung dengan jari 1, 2 itu baru itu aja gitu. Yang vendor green pengelola tuh istilahnya pengelola bangunan lah. OP bangunan itu biasanya kita pihak ketiga kan itu baru kita bisa saya bilang baru ada 2 vendor yang betul-betul green vendor untuk pengelolaan bangunan. Nah ini jadi inilah salah satu contoh tata kelola yang harus berubah. Tata kelola kelembagaannya pun harus berubah. Sehingga kalau kita mau smart infrastructure menurut saya sekarang untuk yang teknis di depannya masalah capex-nya yang pinter ini banyak sekali. Vendor untuk material sudah sangat banyak sekali. Tetapi bagaimana ini berubah di dalam hal tata kelola kelembagaannya ini yang masih jadi tantangan. Sehingga seringkali menurut saya Oke, permisi. Nama saya Muhammad Sauki Alfaik dari Prodi Oceanografi. Nah, kan ini yang PU lakukan ini pengembangan distrik ekonomi kemudian infrastruktur itu kan sangat intens di daerah Pantura. Sedangkan Pantura itu kan melalui penelitian dan beberapa bahasan yang dilakukan di Prodi Oceanografi sendiri mengalami resiko untuk tenggelam bahkan di beberapa titik sebelum 2045. Nah, pemerintah kan sudah mencanangkan beberapa solusi mengenai tenggelamnya Pantura ini, yaitu menggunakan mega project yang Giant Sea Wall tersebut. Nah, sedangkan proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan bahkan belum mencapai tahap pendanaan. Nah, bagaimana strategi yang dapat PU lakukan untuk mengontrol agar efek si kenaikan muka air laut ini tidak merusak distrik-distrik ekonomi Indonesia yang berada di pantai utara dan infrastruktur strategis nasional sehingga yang
sehingga dapat menyebabkan kerugian mencapai ratusan triliun. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya yang kedua. Oke, yang sebelah kiri dulu. Ya, Anda, betul. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Pak dari Teknik Geofisika Angkatan 2022. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, cakupannya adalah Indonesia itu punya visi Indonesia Emas 2045 nantinya. Dan menurut saya untuk capai Indonesia Emas 2045 itu adalah sumber daya manusianya sebagai kuncinya. Namun pada saat ini kenyataannya masih sangat sedikit perguruan tinggi ataupun sarjana di Indonesia, Pak. Nah, saya ingin bertanya kepada Kementerian PU, bagaimana Kementerian PU dapat berperan bukan hanya sebagai pembangun infrastruktur, tetapi sebagai enabler ekosistem pendidikan yang aman, terhubung, dan orientasinya yang mendukung kepada inovasi. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, untuk mewujudkan pertanyaan saya yang pertama, tentunya tidak hanya Kementerian PU yang bisa melakukannya gitu. Ada pemerintah daerah juga. Namun kawasan pendidikan seringkali itu bukan merupakan prioritas bagi pemerintah daerah. Nah, bagaimana komitmen Kementerian PU untuk memperbaiki ataupun memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kawasan pendidikan ini dapat menjadi prioritas juga di pemerintah daerah, bukan hanya prioritas nasional saja. Kemudian ada pertanyaan, Pak, saya mau nanya lagi, ini teman saya boleh nanya atau saya aja ya, Pak? Oh, udah habis waktunya? Habis. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan lagi, Pak, tambahan. Selanjutnya itu adalah, saya ingin bertanya tentang fasilitas kampus. Tentang ITB Kampus Cirebon saat ini, menurut Ibu sebagai Dirjen Cipta Karya di Kementerian PU, lebih baik ITB Cirebon ini membangun banyak gedung untuk memperbesar kapasitasnya ataupun membuat gedung yang cukup namun bisa layak hingga beberapa tahun ke depan. Mungkin saya ambil contoh adalah gedung B saat ini. Ini baru dibangun sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 4 ataupun 3 tahun yang lalu. Namun saat ini bisa seperti yang kita lihat semua, saat ada acara sebesar ini saja, gedungnya masih bocor gitu, Bu. Mungkin dari saya itu dulu, Pak dan Ibu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Bu, yang pertanyaan pertama tadi kaitannya dengan tenggelamnya Pantura, tapi tadi juga udah dijawab. Kita kan sudah ada badan yang baru, Badan Otorita Pantura ya. Memang selama ini di PU yang banyak menangani dan PU udah banyak berbuat juga sebenarnya, kami tahu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ini barangkali bagus, PU bagaimana sebagai enabler inovasi, karena Pemda memang faktanya tidak banyak berperan di sini. Kalau yang pertanyaan ketiga itu sebetulnya pertanyaan internal itu untuk kita atasi sendirilah. Ya. Ya. Oke, silakan Bu. Sambil menunggu berjalannya proyunan muka tanahnya. Nah, jadi solusi terbaik menurut kami adalah kita memang mengatasi penggunaan atau kita harus juga bicara tentang tarif air minum. Nah, tarif air minum ini bagaimana agar bisa kita tetapkan sebagai tarif air minum yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Itu juga jadi tantangan bagaimana kita menghitung subsidi silang antara untuk MBR dengan air yang kita pasok ke industri. Itu yang kita upayakan. Nah, ini penertiban dari industri-industri yang juga masih menggunakan air tanah ini juga harus segera dilakukan, dan kewenangan itu sebetulnya adanya di Pemda. Ini yang kita dorong juga Pemda agar bisa menertibkan pemanfaatan air tanah untuk kawasan industri, sehingga kalaupun kita kemudian membangun investasi jaringan perpipaan, maka tadi yang subsidi silang ini bisa kita lakukan kepada masyarakat, bisa kita berlakukan dengan tarif yang terjangkau, tapi ini disubsidi dengan tadi tarif yang kita berlakukan cukup tinggi di kawasan industri. Itu yang saya kira yang akan kita lakukan.
termasuk ya pastinya restorasi mangrove dan sebagainya itu pastilah wajib kita lakukan walaupun itu bukan core-nya dari Kementerian PU, tapi saya kira penataan kawasan dengan restorasi mangrove ini juga harus sama-sama kita lakukan koordinasi dengan Kementerian mungkin kelautan ya, itu yang harus segera kita lakukan. Jadi ini mudah-mudahan untuk yang otorita panturanya bisa bergerak cepat karena saya dengar 2026 ini sudah mulai bergerak untuk membuat satu polder dan di kami juga ada yang terlibat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk bisa membantu membangun polder di wilayah Pantura. Kemudian tadi terkait dengan SDM, saya kira banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian PU. Pertama, sekarang ini sudah ada Direktorat Jenderal sendiri, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang tugasnya adalah salah satunya adalah membantu memfasilitasi fasilitas pendidikan. Jadi yang sekarang ini menjadi diamanahkan kepada kami cukup besar sejak 2025 ini adalah memang dana kami terfokus kepada sekolah rakyat dan sekolah rakyat dan prototipe sekolah Garuda. Nah ini yang kami lakukan. Ini adalah untuk mendukung juga mencetak SDM-SDM unggul. Untuk kampus tetap kami fasilitasi, gitu ya, beberapa kampus tetap kami fasilitasi pembangunannya walaupun tidak semasif sekolah rakyat karena kami juga terbatas anggarannya. Sekarang ini yang fokus dari pemerintah Asta Cita ini bagaimana membangun sekolah rakyat di setiap provinsi. Yang kami lakukan itu adalah peran dari Kementerian PU. Jadi jangan khawatir, fasilitasi terhadap kampus juga masih kami lakukan lewat Dijen Prasarana Strategis. Kemudian kami juga di Cipta Karya sekarang ini juga diminta untuk memfasilitasi tadi jaringan air minum ke beberapa kampus dan juga sekolah menengah. Sekarang ini kami masuk di sekolah kebangsaan, di sekolah taruna, ini juga yang kami lakukan untuk bisa mendukung proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Mungkin demikian, Prof. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Ada satu yang urgen yang ditanya oleh 3 mahasiswa pertama tadi. Pada tanggal 4 November kemarin memang Pak Rektor secara langsung mohon bantuan dari Pak Menteri, betul saya ada di depannya gitu ya, untuk bisa dibangunkan sebenarnya 2 jembatan Bu yang butuhkan itu. Ya, jembatan penyeberangan orang tapi ada garis miringnya. Kalau JP udah biasa, orang dan sepeda motor. Yaitu terutama yang ada di sini, tapi yang satu dimintakan yang di Jatinangor, nggak tahu yang sebelah mana tuh Jatinangor. Nah, saya dengar katanya juga sudah ada yang mencoba mendesain. Nah, nanti bisa tolong disampaikan Pak Menteri PU, mudah-mudahan bisa dianggarkan untuk depan khusus yang itu. Kalau yang lain barangkali nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa dari Cirebon ingin tahu apa yang dilakukan oleh PU tentang tenggelamnya Pantai Utara. Pantai Utara ini dihuni, ya, Pantura itu dihuni oleh 70 juta orang Indonesia. Berarti 25% orang Indonesia itu tinggalnya di Pantura. Dari Cilegon sampai ke Banyuwangi. Nah ini di Pekalongan itu sudah tenggelam dan PU telah membuat berbagai tanggul, long storage dan sejenisnya untuk mengurangi risiko daripada tenggelamnya itu. Termasuk di sana ada mangrove dan sebagainya. Itu mungkin yang terdekat kalau kita melakukan studi banding apa yang telah dilakukan oleh PU untuk mengurangi bencana tenggelamnya area tersebut, dan terutama memang kita harus bisa menyediakan air minum agar tidak mengambil air tanah. Nah ini poinnya yang tadi nampaknya masih berat sekali, baru 23% yang air minum harus dicapai dalam 43%. Ini suatu tugas yang tidak ringan. Bu Dirjen, terima kasih atas paparannya yang sangat bermanfaat baik terutama untuk mahasiswa ya, karena di sini ada 10 prodi jenis mahasiswa prodinya dan juga pengetahuan untuk kita bersama dan kita mendapatkan pengkayaan pencerahan apa yang jadi tusi daripada Kementerian PU.
Kami mohonkan aplaus untuk pembicara. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dirjen, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, kami mengundang Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Dirjen. Kepada Profesor Insinyur Agus Jatnika Effendi, PhD, kami